berbeda dengan ijazahnya yang beredar di sekarang ya di media massa, di medsos, dengan fotonya Pak Heri Mulyono, yang paling berbeda apa ini? Ya itu bukannya. Bukannya, kenapa? Apa yang betul? Bukannya sangat berbeda. Sangat berbeda, ya. Sangat berbeda. Jadi prinsipnya Bapak mengatakan bahwasanya Heri Mulyono bukan yang di fotonya yang beredar di jasanya yang beredar itu, Pak. Ya, bukan yang bukan. Bukan ya, artinya bukan. Tapi kalau Pak Heri Mulyono pernah lihat jasanya? Dia pakai kacamata, pernah tahu nggak? Atau kalau memang tidak tahu ya nggak boleh dijawab. Ya itu, kalau saya lihat bahwa wisuda itu tidak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata ya. Kalau fotonya juga tidak pakai kacamata. Kenapa Bapak bisa lihat fotonya Pak Heri Mulyono tidak pakai kacamata? Ya bagus ijazah itu kan bukan kacamata. Oh, kali bilang dia buka jasa, dan dilihat fotonya Pak Heri Mulyono itu tidak menggunakan kacamata. Bagaimana dalam dari gugatan ini ya? Ini kan kami, apakah kami tak gugatan? Itu ya Pak ya, ada fotonya Pak Heri Mulyono yang Bapak lihat karena kali melihat sejarah tidak menggunakan kacamata. Tapi saat itu memang diperbolehkan ya menggunakan kacamata. Ya, kemudian Bapak tadi mengatakan angkatan 80 dan lulus di November 2005 ya, kurang lebih. Dulu di ospek dong. Ya. Mapram, kalau dulu bahasa Mapram ya, zaman saya ospek. Kalau Bapak Mapram, ospek atau Mapram? Saya lupa namanya, tapi itu ada, kegiatan itu ada. Nah, yang Jawa itu ospek? Semuanya ikut. Ikut ya? Di fakultas. Fakultas ya? Ya. Itu juga. Kalau masalah kalau di fakultas namanya perkenalan mengenal kampus. Mengenal kampus ya. Ini mungkin istilahnya kebutuhan ya, nggak tahu ada intinya ada kegiatan seperti itu ya. Bapak ikut berapa lama itu? Saya tidak ingat lagi. Dari alami ya, tapi sehingga Bapak pada mulai itu dari awal sampai selesai kegiatan ospek atau mapram itu ya. Ya, istilahnya kalau mengenal kampus. Mengenal kampus ya. Terus sekarang ini Pak, ini kan juga yang menjadi polemik juga kan mengenai jurusan fakultas kehutanan itu bagaimana itu Bapak? Bapak kan Jakarta dan mungkin jurusan di fakultas kehutanan sendiri bagaimana Pak? Dari zamannya Bapak? Secara formal jurusan itu tidak ada. Tidak benar ya? Secara formal. Tapi konsentrasi itu ada. Di sana mata kuliah tertentu itu cenderung ke sentrifugal. Mata kuliah tertentu cenderung ke teknologi. Mata kuliah tertentu ke manajemen. Jadi kita mengambil konsentrasi itu. Kita memilih konsentrasi itu sesuai pilihan mata kuliahnya. Jadi zaman Bapak tidak ada jurusan, tapi ada konsentrasi mata kuliah yang sembuh itu ya. Tidak, kalau saya memahami keterangan Bapak. Jadi kalau kayu itu apa itu? Jadi dulu kan tadi saya sudah katakan ada 3 pengelompokan di sini. Apa? Silvicultur. Tulisannya seperti apa? Maaf. Silvicultur itu masalah budidaya. Enggak, tulisannya seperti apa? SILVICULTUR. Silvicultur. Ya, betul ya. Kulturnya gitu ya. Atau bagaimana kulturnya? Sudah diidentifikasikan. Bahwa di sini silvicultur. Misalnya akhirnya saja yang Victor. Oh, sudah. Kemudian apa lagi? Kemudian urusan manajemen. Konsentrasi apa lagi? Manajemen. Manajemen itu menyangkut masalah pengelolaan hutan dan ekonomi yang terkait dengan nilai ekonomi. Ya, tadi kan jadi kultur, kemudian manajemen berarti masih ada susupnya lagi, konsentrasinya lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada ya. Terus yang ketiga apa? Teknologi. Ya. Teknologi itu seperti apa? Teknologi terkait dengan penggunaan teknologi mengelola hutan. Kemudian juga mengolah hasil hutan. Jadi itu mungkin ada mata kuliah sendiri ya. Intinya konsentrasinya pemanggilannya
hanya teknologi gitu ya. Jadi dulu ketika dari mahasiswa itu, kalau yang silvicultur kan dia menyebutnya dia jurusan silvicultur, dia berselesai. Kalau dia ke manajemen, tadi menyebutnya dia jurusan manajemen. Kalau dia konsentrasinya ke teknologi, tadi menyebutnya dia jurusan teknologi. Nah di situ di fakultas itu ada gedung itu di bagian utara itu dosen-dosennya juga mengelompok kelompok gedung ini untuk silvicultur, kelompok gedung ini untuk teknologi, dosen teknologi, yang sebelah selatan itu untuk manajemen. Nah di ruang di bagian teknologi itu ada tulisan itu jurusan teknologi kayu. Dan itu apa itu? Tulisan itu fungsinya untuk? Ya saya tidak tahu. Tapi ada tulisan teknologinya, kalau dosen-dosen teknologi gedungnya itu ruangannya di situ. Jadi jurusannya ada tulisan jurusan teknologi kayu. Ya. Jurusan itu mungkin secara formalnya tidak ada SK atau jurusan saat itu ya. Teknologi kayu dengan tadi apalagi mungkin khususnya tadi ya teknologi pengolahan ikan apa pekerjaan itu di situ ya di teknologi jurusan teknologi kayu. Ya dia teknologi. Teknologi ya. Tapi kan tulisannya teknologi kayu tadi. Ya ada tulisan di dalam Satunya di depan itu ada tulisan teknologi kayu. Tapi secara formalnya tidak ada istilahnya jurusan yang memang itu memang dari pihak organisasi nggak ada ya, yang pemilihan konsentrasi mata kuliah. Kalau bapak tadi itu ya? Saya manajemen. Manajemen ya. Biasanya lain berarti, kan tadi gedungnya lain. Kalau dosennya itu kalau dia khusus manajemen, dia di situ satu kelompok itu. Tetapi saya kan selain manajemen itu masih ada mata kuliah yang lain juga. Kalau dengan Pak Kasim Mujo? Ya, Pak Kasim Mujo itu dulu dia juga membimbing di laboratorium praktek lab dan ada juga mengajar. Mengajar ya. Kalau pastinya tidak, atau mungkin pernah ngobrol zaman ini. Siapa mungkin akademiknya Pak Jokowi? Saya secara pasti tidak tahu, secara pasti, karena saya tidak pernah melihat. Tetapi saya dengar dari teman-teman itu pembimbing akademiknya Profesor Sumitro, Mas Sumitro. Bukannya dari penyampaian teman-temannya ya? Ya, itu atau baru sekarang? Sudah lama. Sudah lama ya, jadi zaman itu memang mungkin karena apa ya namanya mahasiswa kan pasti banyak interaksinya. Saat itu Prof. Sumitro, akhirnya dari informasi teman-teman akademiknya Prof. Sumitro. Intinya kan informasi dari teman-temannya Bapak. Tadi yang ditanyakan, maaf, Saya tanyakan siapa pembimbingnya Pak Jokowi saat itu saat mengambil skripsi ya, bukan itu pembimbing akademik atau pembimbing skripsi beda ya? Bagaimana? iya saya agak lupa di situ. Tapi salah satu pembimbingnya itu Profesor Ahmad Sumitro. Itu pembimbing skripsinya atau pembimbing akademiknya? Saya lupa pastinya. Tapi salah satu pembimbingnya itu adalah apakah itu pembimbing akademik atau pembimbing skripsi. Profesor Sumitro itu Ahmad Sumitro. Lupa ya, Ya, tapi yang jelas ada pembimbingnya, entah ya. itu skripsi atau beliau sebagai pembimbing akademik Pak Luban ya. Kalau Bapak Sanjo, Bapak hanya tahunya sebagai kalau tadi di bagian Laboratorium kayu. kayu ya. Karena kalau tahu juga, ini sekali lagi juga dinamika persidangan kan akhirnya termasuk juga mungkin dibiarkan juga. Kalau Pak Kasmujo, tahu tidak bila zaman seperti itu selain menjadi dosen pemimpin akademik tidak bisa belum? Saya tidak tahu. Memang pemimpin skripsi Tidak tahu saya. tidak tahu ya. Saat itu Pak Kasmujo sudah berarti sudah S1. Ya. S1 sudah lulus ya kalau dulu Ya, kan karena dia insinyur. insinyur ya. Kemudian ini Pak, kemudian ini kan kemarin kan sudah kita periksa saksi juga. Kalau sudah tahun 83 itu kan berhak
gelar atau apa Pak? Di angkatan saya, dan angkatan 1980 sampai sudah 1985 itu tidak ada yang bergelar sarjana muda. Tidak ada yang bergelar sarjana muda. Tidak ada. Tidak ada yang bergelar sarjana muda. Jadi sarjana muda itu seperti apa? Jadi di dalam Maaf saya itu hanya sebuah proses yang sudah mencapai jumlah tertentu, syarat tertentu atau seperti apa Pak? di Fakultas Kehutanan itu ada petunjuk program studi S1, ada petunjuknya, semacam kurikulum buku juga, namanya judulnya itu petunjuk program studi S1. Nah di dalamnya itu terdiri dari program itu terdiri dari sarjana muda, dalam kurung S1 bawah, adalah kurung S1 bawah istilahnya. S1 bawah. Program sarjana muda dalam kurung S1 bawah. Kemudian ada program pendidikan sarjana S1. Program pendidikan Sarjana S1. Di situ diterangkan bahwa keduanya itu integral, jadi tidak terpisah. Itu hanya untuk mengevaluasi pada anak saat melaksanakan kuliah itu. Karena masing-masing program sarjana itu ada syaratnya. Misalnya IP-nya harus di atas 2, tidak boleh ada E. Nilai D maksimal 25%. Itu untuk sarjana. Nah, dia harus lulus itu dulu baru dia bisa meningkat ke program S1. Totalnya 120 SKS. Dia harus selesaikan itu dulu. untuk sarjana muda. Ya, Sarjana muda 112 kan? 120. Sarjana muda. Ya, itu istilahnya itu program studi. Ya. Iya. Programnya ya. Dan terintegrasi dengan program pendidikan sarjana S1. Dia tidak terpisah. Jadi suatu tahapan berarti. Iya. Tahapan itu bisa Untuk evaluasi, bahan evaluasi. itu ya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan S1 harus sarjana muda. Meskipun itu tidak ada detailnya. Ya. Sebanyak 120 SKS tadi ya. Ya, tahapan evaluasinya di situ. Ada kriterianya. Kalau misalnya lulus di 112 SKS sarjana muda, kemudian apakah itu bisa ini sudah? Tidak ada sudah. Tidak ada selesai pertanyaan evaluasi. Pertanyaan saya Bapak, kalau itu misalnya sudah menempuh kisaran 112 SKS seperti yang tadi syarat untuk menempuh sarjana muda ya. Kemudian kita lanjut ke S1 gitu. Apakah dia berat mengatakan sebagai alumni itu atau bagaimana Pak? Sudah berat kan untuk menyandang sebagai apa lah istilahnya mungkin gelar atau sudah berat saya sudah itu seperti apa Pak? Kalau misalnya hanya cukup sampai menempuh di sarjana muda Tidak bisa dia bergelar. Berarti dia mengundurkan diri. mengundurkan diri Ya, ya jadi menurut saya karena program tadi kan program pendidikan studi S1. satu ya Ya, dia harus dia bergelar. dari satu ya karena tahapannya sampai di 112 SKS Itu untuk evaluasi. evaluasi ya, Ya. kalau memang itu sudah mencukupi tadi sudah tadi 25% atau tadi dan nilainya ada yang tadi berarti sudah layak untuk satu intinya seperti itu oke Ya. layak ya Bapak ya. Jadi untuk yang di wisuda itu berarti wisuda cuma hanya wisuda untuk S1 Ya.
yang beredar itu Benar. ada bedanya nggak? Yang beredar yang mana? Ya yang Bapak lihat di media sosial, entah di berita, entah kalau kami kan mungkin di gugatan ini. Karena yang beredar itu yang saya lihat itu banyak. Banyak ya? Banyak. Ya. Kalau yang Beda-beda. pernah nggak lihat dari yang ini, dari karena yang di apa? Yang dari politik press itu yang dijadikan oh dia dari mana? Karena ya postingannya atau pernah jasa yang diposting Pak Dian Sandi Saya pernah melihat selintas di TV ya, ya, hanya melihat selintas. selintas di postingan di TV, di berita di Ya. TV ya. Apa yang Bapak lihat di postingan di TV yang itu berarti yang diposting Pak Dian. Tadinya kan waktu awal-awal muncul ijazah ini kan saya gugatannya dari Pak Dian Sandi ya. Nah saat itu yang di layar TV itu memang yang dari Pak Dian Sandi atau siapa Bapak tahu nggak informasinya? Yang mana? Yang Bapak lihat di TV tadi. Ya itu ijazah dari berita itu ijazahnya yang diposting oleh Pak Dian Sandi. Ya, saya hanya melihat selintas yang diposting dari siaran itu. Nah itu postingannya Pak Dian Sandi atau disebutkan nggak siapa itu? Informasinya adanya ijazah itu dari siapa sumbernya? Saya tidak Tidak jawab. lihat ya. Kalau Bapak tidak, karena ini kan berdasarkan dari siapa juga kan dari itu. Bapak masih ingat kalau yang di layar TV itu apa ya Bapak? Maksudnya itu jawabannya seperti apa menurut penilaian Bapak yang di TV itu? Saya tidak begitu jelas melihatnya. Selintas duluan ya? Ya. Benar ya? Selintas berarti nggak begitu mengamati. Ya, tidak jelas. Kalau Bapak selintas, itu berapa detik? Apa kesimpulan Bapak? Saya tidak mau kesimpulan apa-apa. Tidak mengambil kesimpulan ya? Tidak berani mengambil kesimpulan apa-apa ya? Apakah itu yang diposting Pak Dian itu sudah di Bapak tidak berani mengambil kesimpulan. Oke. Baik, Bapak ya. Kemudian kalau ini Bapak, kalau ijazah itu kan bukti seseorang sudah menyelesaikan satu tahapan pendidikan tertentu ya. Nah, itu ini mungkin pengetahuan. Kalau ijazah hilang misalnya, ijazah tidak diketahukan lagi, sepengetahuan Bapak, misalnya ya kalau ijazah Bapak hilang gitu, apa yang Bapak lakukan? Misalnya, ini misalnya Bapak. Kalau misalnya ada kata-kata, pasti nggak berbeda. Ini ada ini yang Bapak, kalau melihat ijazahnya Pak Jokowi tadi belum pernah lihat selain waktu di Sudah itu ya. Saya sudah berapa kali melihat. Setelah Fotonya. fotonya saya ada disampaikan juga termasuk di acara TKO tadi ya. Ya. Fotonya. Atau begini ya Pak, mungkin pernah nggak mendengar penyampaian dari UGM, mereka kalau misalnya ada satu jasa yang bilang itu harus seperti apa Bapak? Tahu tidak? Misalnya. Saya belum pernah mendengar dari UGM. Jangan. Dengar ya, misalnya. Saya belum pernah mendengar dari UGM. Belum pernah mendengar ya. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya jasa hilang atau apa, Bapak tidak tahu ya misalnya SOP-nya seperti apa, apakah ini cukup sudah keterangan dari fakultas itu Bapak tidak tahu ya, tidak tahu. Saya tahu tadi bukan dari UGM. Ya kalau begitu dari apa kalau misalnya memang ada suatu kejadian misalnya jasanya hilang misalnya. Seperti apa mekanisme? Ya, jadi ijazah itu kan akta otentik. Satu-satunya diberikan kepada yang bersangkutan. Kalau itu hilang, dia tidak bisa diterbitkan lagi. Tidak bisa diterbitkan lagi. Misalnya hanya diberikan
kasusnya seperti itu berarti harus minta surat keterangan dari pekerjanya itu ya, kalau yang melakukan pekerjaannya surat keterangan itu tuh lebih istilahnya pengganti apa istilahnya ya, kami harus tahu prinsipnya itu pengganti ijazah meskipun bukan mengganti, hanya menerangkan saja ya. Jadi tidak ada ijazah kedua yang itu tadi berapa atau potensi ya. Kalau Bapak lihat di fotonya jasanya Pak Jokowi pada waktu di tanggal 15 April itu, Bapak ya betul? ya, Masih sama kan sebenarnya kejadian waktu Bapak lihat kali lihat di sudah tahun 85? sama. Sama nih, pakai kacamata, turun begitu artinya agak ya ini bisa kita lihat tapi intinya yang dibiarkan tanggal 15 April 2025 pada waktu TPU mendatangi UGM dengan pada waktu Bapak melihat sesama wisudawan itu sama meskipun satu fotokopi satu aslinya. Maaf ya Buya, pada saat TPUK itu tidak ditunjukkan karena dia mengatakan kalau tidak ada aslinya kami tidak perlu dokumen-dokumen yang lainnya. Menurut saya tanggal 15 itu melihat di Fakultas Kehutanan. Baik, tadi dulu pertanyaan saya. Kan Bapak pernah lihat fotonya tanggal 15 itu fotokopinya kan? Saya nggak menanyakan TPU, itu nggak ada yang saya masuk itu. Bapak lihat tanggal 15 fotonya, fotokopinya ijazahnya Pak Jokowi, ya? Ya. Nah, sekarang tanya saya, apakah foto yang Bapak lihat tanggal 15 April masih Bapak simpulkan apa ya itu memang sama dengan pada waktu Bapak tahun 85 saling lihat sudah foto lihat jasa aslinya Sama ya, tidak ada yang berbeda. tidak. Mungkin hanya satu foto karena yang bisa ditunjukkan hanya fotokopinya ya, artinya Bapak lihat sendiri tahun 85 itu memang sama ya, yang lebih. Kalau yang fotokopi jasanya Pak Jokowi pernah tanya enggak dari mana kok bisa dapat fotokopi uang TPU aja? Dari Fakultas Kehutanan. Dapatnya Fakultas Kehutanan dari mana? Bapak pernah tanya? Dia kan punya arsipnya. Oh, ini arsip ijazah gitu ya? Jadi Ya. dari kampus hanya menyimpan fotokopinya, hasilnya disampaikan ke Ya. Oh, begitu ya. Kalau punya Bapak yang di Fakultas Kehutanan itu adalah fotokopi ijazahnya Pak Jokowi karena hasilnya dibawa Pak Jokowi. Memang seperti itu tadi punya Bapak, jasa Bapak juga ada fotokopinya di UGM. Ada. Ada ya. Ada. Maaf yang mulia, ijazah saya disita sama penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi saya punya fotokopinya kalau saya bisa tunjukkan. Maaf. Posisi macam apa?